Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Putri Ren Agustini dari Program Studi International Business Management di Universitas Ciputra. Pada video keempat ini kita akan membahas terkait analisis perbandingan indikator makroekonomi. Perbandingan makroekonomi antara negara-negara memiliki fungsi penting dalam memahami kondisi ekonomi global. Hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang dinamika ekonomi global dan dapat menilai kinerja suatu negara, sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas perbandingan indikator makroekonomi antara negara Indonesia dengan negara India. Kira-kira apa saja indikator perbandingannya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil dengan pertumbuhan tahunan sekitar 5-6%. Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan termasuk konsumsi domestik yang kuat, investasi infrastruktur, dan sumber daya alam yang melimpah. Negara India memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dengan pertumbuhan tahunan sekitar 6-7%. Faktor-faktor seperti konsumsi domestik yang besar, investasi swasta yang meningkat, dan sektor layanan yang berkembang telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dilihat dari perbandingan tersebut, pilihan yang lebih baik tergantung pada tujuan dan prioritas masing-masing negara. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis seperti yang terjadi di India dapat menawarkan lebih banyak peluang investasi dan pembangunan ekonomi yang lebih cepat. Namun, stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga memiliki nilai tersendiri karena dapat menunjukkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global dan dapat memberikan kepastian bagi investor. Yang kedua, inflasi. Negara Indonesia. Tingkat inflasi Indonesia cenderung rendah, berkisar antara 2-5% setiap tahun. Kebijakan moneter yang hati-hati dari Bank Indonesia telah berhasil menjaga inflasi tetap stabil. Negara India. India menghadapi tantangan inflasi yang lebih besar dengan tingkat inflasi yang bisa mencapai 4-7% setiap tahun. Faktor-faktor seperti biaya bahan bakar, harga pangan, dan tekanan inflasi struktural telah menjadi masalah bagi kebijakan moneter di India. Dalam konteks ini, rendahnya tingkat inflasi Indonesia dapat dianggap sebagai indikator kestabilan ekonomi dan keberhasilan kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia. Ini dapat memberikan kepastian harga bagi konsumen dan produsen, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, tingkat pengangguran. Negara Indonesia. Tingkat pengangguran Indonesia cenderung stabil, berkisar antara 5-6%. Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan lapangan kerja melalui program-program infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi lainnya. Negara India. India menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi, berkisar antara 6-8%. Tantangan besar bagi India adalah menciptakan lapangan kerja bagi populasi yang besar dan berkembang pesat. Dari perbandingan tersebut, rendahnya tingkat pengangguran Indonesia dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi yang memperkerjakan banyak tenaga kerja seperti infrastruktur, manufaktur, dan pertanian telah berdampak positif bagi tingkat pengangguran. Selain 3 indikator tadi yang sudah kita bahas, kita juga akan membahas 3 indikator lainnya. Kira-kira apa saja itu? Yuk kita bahas. Yang keempat, tingkat suku bunga. Negara Indonesia. Tingkat suku bunga di Indonesia biasanya berkisar antara 4-7% dalam beberapa tahun terakhir. Bank Indonesia telah mengadopsi kebijakan moneter yang akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi. Negara India. Tingkat suku bunga di India cenderung lebih tinggi, seringkali berkisar antara 5-8%. Bank Sentral India atau Reserve Bank of India telah melakukan penyesuaian kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dan mengelola tekanan pada nilai tukar.
Dalam konteks ini, tidak memiliki pendapat yang pasti karena hal ini terkait pada pertimbangan dalam hal konteks ekonomi, kebijakan moneter, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kedua mata uang tersebut. Yang kelima, defisit anggaran. Negara Indonesia. Defisit anggaran Indonesia cenderung terjaga dengan baik, biasanya berkisar antara 1-3% dari GDP. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menjaga defisit anggaran dalam batas yang dapat diterima. Negara India. India menghadapi defisit anggaran yang lebih besar, seringkali melebihi 3% dari GDP. Meskipun pemerintah India telah berusaha untuk mengurangi defisit anggaran, tetapi masih merupakan tantangan utama dalam manajemen fiskal. Dalam perbandingan tersebut, rendahnya defisit anggaran Indonesia dapat dianggap sebagai indikator manajemen fiskal yang baik dan stabilitas ekonomi yang lebih kokoh. Namun, perlu dicatat bahwa terlalu rendahnya defisit anggaran juga dapat menunjukkan kurangnya investasi dalam infrastruktur dan layanan publik yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Yang keenam, cadangan devisa. Negara Indonesia. Cadangan devisa Indonesia cukup stabil, dengan jumlah yang mencukupi untuk menutupi impor dan memenuhi kewajiban pembayaran luar negeri. Cadangan devisa Indonesia mencapai sekitar 140,4 miliar US dollar atau sekitar 1,17% sesuai data akhir Maret 2024. Negara India. India memiliki cadangan devisa yang besar, biasanya mencapai 642.631 US dollar atau sekitar 5,35% sesuai data akhir Maret 2024. Cadangan devisa yang besar memberikan kepercayaan kepada investor dan mendukung stabilitas nilai tukar mata uang. Dari perbandingan tersebut, sulit untuk menentukan mana yang lebih baik antara cadangan devisa Indonesia dan India secara mutlak. Kedua negara memiliki kelebihan dalam hal cadangan devisa mereka yang mendukung stabilitas ekonomi dan nilai tukar mata uang. Namun, penting untuk memahami bahwa cadangan devisa hanya satu dari banyak indikator dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Demikianlah tadi pembahasan terkait dengan indikator perbandingan makroekonomi antara negara Indonesia dengan negara India. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam entrepreneur.